Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 233 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 45/U tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan nasional. Yang ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia nomor 43/Dikti/Kep tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah perkembangan kepribadian di perguruan tinggi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum adalah landasan hukum untuk sistem pengajaran dan pendidikan di perguruan tinggi dan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U tahun 2000. Yang kedua, pengelompokan mata kuliah. Pengelompokan mata kuliah yang diterapkan pada perguruan tinggi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional di atas adalah: yang pertama, A. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MBK. MBK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang mengembangkan manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau yang sering disingkat MKK. MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditentukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. Yang C. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau MKB. MKB adalah kelompok bahan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Yang D. Kelompok mata kuliah perilaku berkarya atau MPB. MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya. Yang E. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB. MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga saya akan membahas tentang beban dan masa studi. Beban dan masa studi yaitu banyaknya beban studi bagi mahasiswa yang mengambil program sarjana S1 adalah sekurang-kurangnya 140 SKS dan sebanyak-banyaknya adalah 160 SKS yang didasarkan selama 8 semester atau 4 tahun. Sedangkan atau selama-lamanya selama 14 semester atau selama 14 semester atau sekitar 7 tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian hasil belajar mahasiswa. Pada pasal 12 terdapat 3 ayat. Ayat 1 berbunyi tentang terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Ayat 2, ujian dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. Yang ketiga, penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu A, B, C, D, dan E, yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
Pada pasal 16 terdapat 2 ayat. Ayat 1 berbunyi, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai karakteristik pendidikan yang bersangkutan. Ayat kedua berbunyi tentang mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi, dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, nomor 2, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 45/U tahun 2000 tentang kurikulum inti pendidikan nasional. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama. Kurikulum inti memiliki beberapa sifat, yaitu dasar untuk mencapai kompetensi kelulusan, acuan buku minimal, mutu penyelenggaraan program studi. Yang ketiga atau C, berlaku secara nasional dan internasional. Yang D, lentur dan komodatif. Yang E, kesepakatan bersama kalangan perguruan tinggi. Pada pasal 4 terdiri dari beberapa ayat, yaitu kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan atau penjelasan mengenai 1. Nama prodi. Yang kedua, ciri khas kompetensi utama. Yang ketiga, fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan prodi atau program studi. Yang keempat, persyaratan akademis dosen. Yang kelima, substansi kajian kompetensi utama. Yang keenam, proses belajar mengajar. Yang ketujuh, sistem evaluasi berdasarkan kompetensi. Yang kedelapan, kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti. Pada pasal 7 menjelaskan tentang pasal 7 berbunyi, dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program pasca sarjana, dan program diploma. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas Republik Indonesia nomor 45 Dikti/Kep tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pada pasal 3 berbunyi, kompetensi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MBK, standar kompetensi kelompok MBK yang wajib dikuasai mahasiswa, meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewargaan, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut. Pada pasal 5 berbunyi tentang metodologi pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik. Bentuk aktivitas proses pembelajaran yaitu kuliah tatap muka, ceramah, dialog atau diskusi, serta memotivasi atau menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, harap dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.